Nah, ini dia orangnya. Bang Edi Dharma, kartunis Jambi yang menginternasional. Aset Jambi bahkan aset Indonesia. Apa kabar, Bang? Sehat, Den. Oke. Apa aktivitas sekarang, Bang? Aktivitas di masa COVID ini lebih banyak ke ini ya, terus mengikuti kontes Kontes lomba-lomba ya? internasional. Hanya saja kalau mungkin sebelum COVID Mm-mm. itu dia berupa pemenang berupa hadiah, Mm-mm. baik itu uang tunai, plakat dan segala macam. Kalau sekarang ini lebih kebanyakan eksibisi pameran. Oh, Jadi ada beberapa yang pameran kita ikutin tuh ada honornya lah, tapi donor ya. nggak banyak gitu. Oh, nggak salah 8 kali sudah, Bang, ya? Jadi juara dunia ya? Ya 8 kali. Oh, 8 8 kali. kali. 8 kali loh ya. Juara dunia, bukan kaleng-kaleng. 8 kali. Yang terbaru sekarang ikut apa? Yang terbaru saya juara dunia 2 minggu yang lalu di Kosovo. Kusufu ya, itu yang Kosovo. gambar apa ya? Ada bukan kupu itu bukan. Gambar bendera Kosovo, dan itu di gambar kartunnya ya. Heeh. Nanti saya bisa kirim jadilah ini untuk apanya ya, bentuk Heeh. gambarnya. Itu menggambarkan tentang perdamaian. Jadi Kosovo ini adalah negara yang baru merdeka beberapa tahun dari pecahan dari negara Serbia, Yugoslavia ya, awalnya Serbia, iya ya. Yugoslavia. Jadi mengadakan kontes kartun di situ, dia tematisnya tentang ini kebudayaan. Tapi saya membaca literasi, Kosovo ini adalah negara baru. Saya membuatnya dengan bentuk gambar ini peta Kosovo yang terbelah ya menjadi puzzle, disusun kembali dengan para tokoh agama yang ada di Kosovo. Itu ada 4 agama di negara agama besar ini. Islam Sunni, terus Ortodok, Kristen Ortodok, terus Kristen Katolik, sama agama Duk. Baru dengar ya. Agama Duk itu adalah agama Islam kombinasi dengan Kristen. Dan itu berkembang di Kosovo. Jadi saya gambarkan itu tokoh agama menyatukan peta Kosovo itu, terus ada tentara perdamaian ini ya, PBB ya, memegang bendera. Oke. Merasa senang lah kalau Damai. Kosovo. Jadi sebelum membuat karya tetap baca literasi juga, Bang? Harus sih, soalnya kalau untuk kontes internasional itu tema yang dilemparkan oleh penyelenggara itu rata-rata temanya banyak macam ya. Ada yang mengacu kepada PIKO, Federasi Kartun Organizer Dunia. Itu ada keadilan, perdamaian, kesamaan gender, terus anti perang ya. Isu-isu yang memang ya, kemanusiaan humanity lah ya, kemanusiaan. Tapi ada juga yang identik dengan ini ya, dengan kekayaan kebudayaan daerah. Seperti saya ikutin yang di Siprus ya. Turki Utara, itu temanya zaitun. Karena zaitun tuh pendapatan asli daerah mereka. Itu sampai yang terakhir sana ya, yang ke Siprus itu ya? Yang berangkat ya. Berangkat ke sana sebelum Covid ya, saya berangkat ke sana. Itu mendapat semua ditanggung ya? Semua ditanggung penyelenggara. Jos. Ke Turki, waduh, sempat kemana aja, Mas? Transit Istanbul, terus ke Siprus. Di Siprus itu ya macam-macam lah, karena dia festival zaitun. Di situ saya menang juara 2 di situ saya menang. Juara satunya orang Turki sendiri dari provinsi Bursa. Terus saya juara 2 dari Indonesia, dan juara 3 dari Iran. Itu perempuan tuh dari Iran. Juara 2 pemirsa, tapi bukan politik nih ya, ini juara 2 nih. Lagi pilgub. Itu kegiatannya macam-macam, Dad, di sana, Dad. Karnaval itu ya, lihat di Facebook kita ya. Kita baru datang sehari itu karnaval itu keliling ini ya, di balai kota Siprus. Kita membawa nama negara kita masing-masing. Puncaknya kita berdiri di pantai tamannya Kemal Atatürk ya. Di situ baru kita istilahnya foto-foto bersama. Itu di hari pertama. Di hari keduanya kita agrowisata. Itu ke kebun zaitun. Kebun zaitun ya? Ya,
Itu kita metik dari pohonnya, terus kita bawa ke pabrik. Di pabrik itu ada labor, kita melihat tuh bagaimana labor, terus ada industri ya, pabrik. Setelah itu baru jadi kemasan, dan itu menjadi semacam cenderamata lah, oleh-oleh kita bawa pulang. Itu hari kedua. Berapa hari, Bang? Saya kemarin jatuhnya itu 10 hari, 2 hari perjalanan, berarti 1 minggu di sana. 10 hari. Nah, di hari yang berikutnya itu ke museum-museum, terus ke museum ya, museumnya Siprus lah, museum Turki juga. Terus baru ke kegiatan-kegiatan seminar zaitun, bazar. Nah, hari-hari berikutnya, di 2 hari terakhir baru saya membuat karikatur masyarakat Di sana ya. Itu satu kartunis pemenang diwajibkan membuat 20 wajah. Dan anehnya tidak berjubel ya, karena mereka sudah membeli tiket sebelum kita datang. Jadi yang membawa tiket kita buat karikatur. Komunikasi gimana? Pakai bahasa apa, Mas? Nah, itu uniknya ya, yang uniknya kalau sesama kartunis sih ya, untuk bahasa internasional mengalami permasalahan masing-masing ya. Ya, masih ada. Karena tidak menguasai. Jadi artinya kan pasti Ya, unik gitu komunikasinya ya. gitu. Saya pun juga tidak kalau untuk bahasa Inggris juga paling ikon-ikon yang tahunya gitu. Oh, ini toilet, ini apa, ruang segala macam gitu. Tapi kalau bahasa Inggris yang secara komunikasi, saya menggunakan Google Translate. Betul ya. Dan teman-teman di sana pun juga. Gitu ya. Nah, ya. Karena dari macam-macam penjuru dunia ya, tadi ya. Ada yang dari Rumania juga ya, yang istilahnya yang nominasi itu macam-macam. Ada yang dari Rumania, ada yang dari Ukraina dan segala macam. Rata-rata memang tidak menguasai bahasa Inggris, tapi komunikasi kita kan sesama kartunis ya. Bahasanya ya universal lah. Gambar dulu misal mau, ini bukan gambar makan, gambar makan lo. Oh iya. Bang, jadi Bang Edi tahu ada misalkan ini negara ini mengadakan lomba, itu dari mana? Dari jaringan atau seperti apa? Oh ya, itu ada keberuntungan di kita ya, ini Mas Dedi ya. Saya ini tergabung di Yayasan Pensil Indonesia. Itu namanya Gold Pensil. Gold Pensil itu mendapat lisensi dari FIKO. FIKO itu Federasi Organizer Kartun. Nah, itu di bawah naungan PBB. Jadi syukurnya saya bisa bergabung di Gold Pensil. Jadi info-info tentang lomba-lomba internasional itu yang mengingatin kita untuk mengikuti itu Gold Pensil. Itu beruntungnya ikut komunitas ya. Alhamdulillah anak Jambi ada di situ gitu. Saya kan dari Sumatera, saya sendiri. Terus ada kawan dari Pulau Bali gabung juga di situ. Selebihnya teman-teman di Pulau Jawa, terutama Semarang yang banyak. Semarang ya. Berarti udah duta Indonesia. Nah, duta Indonesia dari Jambi ya. Oke, jadi ketika orang lain masih berpikir bukan kayak semen Padang, Bang Edi sudah menggambar sampai dunia. Oke. Bang, kalau ada enggak kira-kira dari sekian banyak wajah lokal aja lah, lokal di Indonesia, siapa yang paling sulit dibuat, sulit proses menggambarnya, agak sulit menggambarnya? Karikaturnya. Saya rasa kalau untuk ketokohan itu, kalau untuk karikatur itu tidak begitu sulit, karena orang ini familiar gitu, mudah dikenal. Paling ya kita mesti punya dasar membuat potret yang baik lah, karena karikatur ya khususnya itu kan gambar yang sudah bagus dijelek-jelekin atau di jelek tanda kutip lah atau di apa namanya bahasa kita distorsi. Tapi dengan tidak menghilangkan mirip ya. Itu ada yang khasnya lah ya, dari bagian tersebut. Nggak ada rencana bikin komik gitu, Bang? Ya. Ada silat atau apa? Ini saya ada lagi nyusun ada ini macam job lah ya. Mau kita kasih lihat ke pemirsa ya. Nah, ini anak-anak sedang mengaji dong ya? Ya, sedang membahas hadis. Hadis, oke. Terus luar biasa. pustaka.
Nih. Nah, ini di perpustakaan sedang Ya. wah, luar biasa. Jadi intinya ini pekerjaan tahunan ini nih, karena saya Untuk apa nih? termasuk menyusun kurikulum pendidikan agama Wah, Islam. kurikulum, guys. Nah, ini apanya naskahnya nih? Oh, bab Naskahnya. 1 kode dan redaksi ilustrasi. Ya. Iya, iya. Berarti untuk mata pelajaran apa nih, Mas? Mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk anak SMP Madrasah Ibtidaiyah Nasional. Nasional. Kurikulum nasional. Iya, dari Dikbud. Dikbud. Nah, ini kerjaan tahunan, kalau kerjaan mingguan inilah mungkin akrab dengan ini ya. Ini apa TVRI, Bang ya? Ya, Di TVRI TVRI ini. akrab dengan para apa? Para Eh, pemirsa, apa penonton. Nah, ini yang akrab. Ini saya buat dari Nah, ini kertas. kalau boleh saya rekam mungkin maksudnya gini, Bang ya. Ya. Ini di bawah ancaman corona lah ya. Ya. Ranjau ya. Ya. Tapi satu sisi Pilkada pilkada jalan jalan terus. Ya. Yang kedua, biasa pesannya. nah, Nah, ini netralitas. netralitas PNS. Iya. Oke, Ini siap. tidak siap. terjaga nih karena ini dicoret anak. Siap. Ya. Wah, kalau Statement ya. Mungkin sedikit aja untuk ini ya, untuk pencipta kartun, kreator, adik-adik yang hobi menggambar gitu. Sekarang ini dunia udah luas, ini Mas Didi. Dunia udah luas. Kalau dulu kita mau belajar itu mesti ketemu guru, terus bawa sesajenan untuk ketemu guru. Iya. Ah, kalau sekarang jarak itu tidak ada lagi gitu. Kita tinggal bisa buka channel, kita bisa klik di situ, kita bisa belajar. Ada tutorial segala macam di situ ya. Jadi mau basic apapun di bidang seni rupa kita udah bisa ini. Cuman untuk feel jiwa yang belum didapat di situ. Nah, yang terus pesan saya ya untuk adik-adik yang kreator keseriusan gitu. Keseriusan ya. Iya, karena dunia udah tidak sempit, kita bisa memperlebar jaringan, terus kita juga bisa aktif di jaringan itu dan kita bisa istilahnya membawa nama daerah kita gitu dengan produk kekaryaan yang kita miliki. Oke. Oke kawan-kawan, itu saja dialog singkat kita dengan Bang Edi Dharma. Semoga bermanfaat.